Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di subtema 4. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan buku subtema 3. Nah, pada pembelajaran kali ini di subtema 1, di pembelajaran 1 dan 2 kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pantun, yang kedua mengenai peredaran darah baik pada manusia maupun pada hewan. Yang ketiga yaitu kita akan mengulas kembali beberapa tangga nada baik minor maupun diatonis minor maupun diatonis mayor. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan pertama ini kita akan belajar mengenai pantun. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat film Upin Ipin ya. Nah, itu siapa yang sering berpantun? Nah, itu pastilah Jarjit. Nah, Jarjit ini senang sekali dengan pantun. Nah, apa itu pantun? Nah, kalian bisa buka halaman 4 buku paket kalian. Di situ disebutkan di Ayo Menyimak, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang dikenal luas dalam bahasa Nusantara. Nah, pantun ini berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa misalnya dikenal dengan parikan ya. Parikan dalam bahasa Jawa itu namanya pantun. Dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa. Nah, ini adalah pantun atau sejarah dari pantun atau bahasa pantun. Nah, pada umumnya pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris bila dituliskan. Nah, dalam setiap baris ini terdiri dari 18 sampai 12 suku kata. Nah, setiap baris memiliki sajak akhir dengan pola A, B, dan A. Di situ dijelaskan tidak boleh ada sajak atau pola AA, BB atau AB, BA. Nah, ini akan merusak dari rima atau irama pantun tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini disajikan salah satu contoh pantun bersajak berpola A. Diingat ya, A-nya ada 4. Kenapa ada 4? Karena di sini pantun itu terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Nah, tadi dalam pantun atau ciri-ciri pantun itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi pada saat kita membuat sebuah baris dalam pantun, kita harus mengikuti ciri-ciri tersebut agar pantun yang kita buat itu mempunyai irama yang bagus atau bisa didengar dengan enak. Nah, berikut adalah contoh pantun. Berlari pagi tentulah sehat, kita di rumah cukuplah dekat. Badan yang sehat pastilah kuat, marilah jaga setiap saat. Nah, ini adalah pantun bersajak A. Nah, belakangnya itu sama. Nah, ini ada yang harus kalian ingat. Sajak atau rima dihitung dari huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi kalau pada saat kalian membuat sebuah pantun itu harus memperhatikan huruf vokal yang ada di belakang. Nah, di sini sajaknya itu ditandai dengan huruf T. Baris pertama sehat itu T, dekat itu T, kuat itu T, saat itu T. Nah, huruf terakhir itu dinamakan sajak. Nah, sedangkan rima itu adalah dihitung dari huruf vokalnya, yaitu sehat at, dekat at, kuat at, saat at. Nah, jadi pada saat kalian membuat sebuah pantun itu tidak hanya dilihat dari huruf yang paling akhirnya sama, tetapi juga rimanya juga dilihat. Jadi jangan sembarang untuk memilih sebuah kata walaupun akhirannya
sama T tapi rimanya bisa berbeda. Nah, bagaimana untuk mencari sebuah suku kata? Nah, ini cukuplah mudah ya. Di situ dicontohkan berlari pagi tentulah sehat. Mari kita hitung. Caranya adalah dengan cara kita mengejanya. Berlari pagi tentulah sehat. Nah, di situ ada 10 suku kata. Nah, diingat ya, untuk pantun itu tadi sudah disampaikan 8 sampai 12 suku kata. Lebih baik tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Marilah kita hitung di baris yang kedua. Kita rumah cukuplah dekat. Nah, 10 suku kata ini masuk lagi di ciri-ciri pantun, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Baris yang ketiga, badan yang sehat pastilah kuat. Nah, ini 10 suku kata lagi. Nah, ini tetap masuk di dalam ciri-ciri pantun, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat juga sama, marilah jaga setiap saat. Nah, ini juga 10 suku kata. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas sampai di sini? Semoga sudah jelas ya. Nah, untuk mencari sebuah suku kata ini lebih mudah ya. Jadi kalian tinggal mengejanya, kalian hitung. Jika suku kata nantinya itu kurang dari 8, maka ditambahi lagi sampai di antara 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pantun bersaja A B A B. Nah, bagaimana itu sajak atau pola ABAB? Perlu diingat bahwasanya ABAB itu ada 4 huruf menandakan ada 4 baris. Nah, ABAB, A yang pertama, baris pertama, B baris yang kedua, A baris ketiga, B baris keempat. Jadi, diingat sajak atau pola ABAB yaitu baris pertama A itu sama dengan baris ketiga. Sama apanya? Sama polanya, rima, dan sajaknya. Yang kedua yaitu baris kedua B dan baris keempat B. Jadi itu menandakan rima atau sajak baris kedua itu sama dengan baris keempat. Diingat ya, yang sama adalah sajak dan rimanya. Baiklah, mari kita cermati contoh berikut ini. Minum teh selagi hangat, tak lupa sediakan kudapan. Hendaklah kita selalu ingat pentingnya menjaga kesehatan. Nah, di dalam pantun tersebut kalian bisa cermati baris pertama, minum teh selagi hangat. Sajaknya yaitu T, rimanya at. Diingat, baris pertama itu sama dengan baris ketiga. Apanya yang sama? Yaitu rima dan sajaknya. Hendaklah kita selalu ingat. Sajaknya baris ketiga yaitu T, rimanya at. Jadi sama ya. Yang kedua, baris kedua itu tak lupa sediakan kudapan. Sajaknya N, rimanya an. Itu harus sama dengan baris keempat. Sama apanya? Bagi ulangi lagi. Sama sajak dan rimanya. Pentingnya menjaga kesehatan. Sajaknya N, rimanya an. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Nah, insya Allah jelas ya. Ini adalah pantun bersajak atau berpola A B A B. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu adalah pantun memiliki bagian sampiran dan bagian isi.
Nah, bagian sampiran itu adalah pengantar bagian isi. Jadi diingat, bagian sampiran itu tidak ada hubungannya dengan bagian isi, atau cerita dari bagian sampiran dan bagian isi itu sangatlah berbeda. Maka dari itu, pada saat kita mau membuat sebuah pantun itu biasanya kita buat dahulu bagian isinya, sehingga nanti bagian sampirannya itu akan mengikuti. Karena bagian sampiran itu tidak ada hubungannya, jadi kita tidak terkait dengan bagian isi. Jadi mungkin akan lebih mudah untuk membuat bagian sampirannya, sehingga bagian isi itu ditulis terlebih dahulu, baru bagian sampiran pantun yang kita buat. Nah, itu tadi adalah bagian tentang pantun. Beberapa ciri-ciri pantun: yang pertama yaitu 8 sampai 12 suku kata. Yang kedua yaitu mempunyai sampiran dan isi. Yang ketiga mempunyai pola A dan ABAB. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam pantun. Nah, kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 16. Nah, macam-macam pantun ini dapat dikategorikan berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Nah, berdasarkan usia, pantun dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, pantun anak-anak ini adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak. Nah, isi pantun ini menggambarkan makna sukacita ataupun dukacita. Yang kedua yaitu pantun muda. Nah, pantun muda ini mengenalkan kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pantun tua, adalah pantun mengenai orang tua. Pantun tua ini berkaitan adanya budaya, agama, dan nasihat. Jadi pantun nasihat atau menasihati seseorang itu termasuk pantun tua. Nah, ini adalah beberapa hal mengenai pantun. Baiklah, yang kedua, mari kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai peredaran darah. Yang pertama, kita akan belajar mengenai peredaran darah pada manusia. Nah, ini bisa kalian buka buku paket kalian halaman 7. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari beberapa organ khusus, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama organ peredaran darah yaitu jantung. Nah, ini jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai pemompa darah. Nah, setelah dipompa oleh jantung, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, bisa kalian cermati itu di gambar halaman 8. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, di antara serambi dan bilik dibatasi oleh sebuah katup atau klep. Nah, katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Serambi kiri bertugas menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi kanan bertugas menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bilik kiri bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Bilik kanan bertugas memompa darah kotor ke paru-paru. Sebagai alat memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Dinding jantung bagian bilik memiliki otot lebih tebal daripada dinding jantung bagian serambi. Hal ini dikarenakan bilik jantung itu yang memompa darah, serambi hanya menerima darah. Jantung memompakan darah setiap saat tanpa berhenti. Walaupun sedang istirahat atau tidur, jantung tetap bekerja. Yang kedua yaitu organ peredaran darah. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, apa saja perbedaannya dari 3 pembuluh darah ini? Pembuluh darah nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi atau arteri memiliki dinding tebal dan elastis
pembuluh darah nadi terbesar keluar dari bilik kiri jantung, disebut sebagai pembuluh nadi utama atau aorta. Nah, pada saat jantung memompa darah, pembuluh nadi ini ikut berdenyut. Kita dapat merasakan denyut nadi dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Nah, jumlah denyut nadi yang kita rasakan sama dengan jumlah denyut jantung. Maka dari itu pada saat kita berolahraga, denyut nadi kita, denyut jantung kita akan berdegup dengan cepat sehingga kita bisa mendeteksi itu di pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Lalu yang kedua yaitu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah manusia ini merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup berarti darah mengalir melalui pembuluh darah. Peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, yang pertama peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini dibagi menjadi 2, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang telah beredar dalam tubuh membawa karbon dioksida atau zat-zat sisa dari sel tubuh dalam perjalanannya menuju jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dan kotoran ini akan melewati ginjal dan hati. Nah, kotoran akan dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tersebut, maksudnya adalah ginjal dan hati. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu jantung ke seluruh tubuh, terus kembali lagi dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi dari paru-paru ke jantung. Itu perbedaan dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, itu tadi adalah beberapa hal mengenai peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai peredaran darah pada hewan. Nah, ini bisa kalian buka buku paket kalian halaman 19. Nah, sistem peredaran darah pada hewan ini dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan juga sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka ini dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai misalnya pada serangga dan moluska. Jadi sistem peredaran darah terbuka ini dia tidak menggunakan pembuluh darah pada saat melakukan pemompaan darah. Nah, ini biasanya terjadi di serangga dan moluska. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Nah, namanya sistem peredaran darah tertutup pasti dia mengalir atau darah mengalir melalui pembuluh darah. Beberapa hewan yang menggunakan sistem peredaran darah tertutup yaitu contohnya pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Nah, contoh yang pertama adalah cacing tanah. Nah, alat peredaran cacing tanah ini berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping dan pembuluh darah kapiler. 5 pasang pembuluh darah samping berfungsi sebagai jantung. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah punggung. Kemudian dari darah mengalir menuju pembuluh darah perut lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Itu adalah sistem peredaran darah pada cacing. Yang kedua yaitu ikan. Nah, ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup atau klep ya, seperti manusia. Nah, di dalam sistem peredaran ikan, dalam 1 kali peredaran darah hanya 1 kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Berbeda dengan halnya manusia, ini sistem peredaran darah pada manusia yaitu peredaran darah ganda, yaitu yang tadinya sudah lewat dari jantung, dia akan kembali lagi ke jantung.
Yang ketiga yaitu amfibi. Nah, jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Nah, sistem peredaran darah pada katak ini di paru-paru dan kulit. Darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru juga darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali menuju jantung. Itu sistem peredaran darah pada katak. Yang keempat adalah reptil. Nah, reptil ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih dapat terjadi percampuran darah. Nah, sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir yaitu burung. Nah, jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat di antara bilik kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk peredaran darah ganda dan tertutup. Nah, itu adalah beberapa sistem peredaran darah yang terjadi pada hewan. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai sistem peredaran darah dan juga pantun. Semoga bisa dipahami dan juga menambah wawasan kalian sehingga nantinya kalian makin terampil lagi dalam membuat sebuah pantun dan juga memahami bagaimana sistem peredaran pada manusia maupun hewan ini terjadi. Nah, yang terakhir yaitu materi mengenai tangga nada. Nah, ini Pak Edwin hanya mengingatkan lagi bahwasanya tangga nada itu ada 2, yaitu pentatonis dan diatonis. Nah, diatonis ini dibagi menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan juga diatonis minor. Diatonis mayor yaitu lagu yang bersifat semangat, ya kan? Dan diatonis minor yaitu lagu-lagu yang bersifat sedih. Nah, ini bisa kalian cari atau contoh-contohnya sudah disebutkan di dalam buku paket kalian. Nah, untuk yang terakhir, agar kalian semakin terampil lagi, maka ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu buatlah sebuah pantun anak-anak dengan saja A dan juga AB. Jadi kalian membuat 2 buah pantun anak-anak. Bisa pantun jenaka, pantun teka-teki atau yang lainnya. Nah, ini diusahakan kalian membuat sendiri dan tidak mencari di sumber lainnya atau mencontek di sumber lainnya. Coba kalian belajar atau berlatih untuk membuat sebuah pantun sendiri. Yang kedua yaitu sebutkan masing-masing 2 contoh lagu yang mempunyai tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, ini bisa kalian sebutkan lagu daerah maupun lagu-lagu nasional. Yang ketiga, sebutkan apa saja fungsi jantung dan fungsi pembuluh darah pada manusia. Nah, ini adalah beberapa tugas yang kalian kerjakan untuk berlatih di rumah. Tetap semangat di rumah, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, jangan lupa mengaji, membantu orang tua di rumah, dan juga tetap baik terhadap sesama. Mungkin cukup sekian dari Pak Edwin yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.